berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Rabu tanggal 5 Januari 2022. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari biasa setelah Hari Raya Penampakan Tuhan. Dan kita diajak untuk merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Hari ini kita diingatkan mengenai kedegilan hati para murid. Dan tentunya kita pun diingatkan mengenai kedegilan hati kita. Kalau kemarin kita mendengarkan kisah bagaimana Yesus berbelas kasih kepada banyak orang yang mengikuti Dia dengan melakukan mujizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan hingga sisa lebih dari 12 bakul, belum termasuk ikannya, untuk lebih dari 5.000 orang. Setelah melakukan penggandaan roti dan ikan, Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa. Yesus membiarkan orang-orang kembali ke rumah mereka dan meminta para murid untuk melanjutkan perjalanan mereka menyeberang ke Betsaida. Ketika Yesus berdoa, Dia sendiri. Tentunya kita bisa membayangkan Yesus berdoa untuk mengucapkan syukur, menyerahkan segala karyanya pada penyertaan Bapanya yang di surga. Kemudian Yesus menyusul para murid yang saat itu sudah berada di tengah danau. Tiba-tiba angin kencang melanda perahu mereka, dan saat itu Yesus berjalan di atas air untuk menyelamatkan para murid yang terancam dari bahaya. Tetapi para murid justru ketakutan melihat Yesus yang berjalan di atas air. Disinilah diungkapkan kedegilan hati para murid. Meskipun dia sudah tahu secara langsung karya Yesus yang menyelamatkan, yang berbelas kasih kepada banyak orang dengan penggandaan roti dan ikan. Dan Yesus kembali berbelas kasih kepada mereka dengan menyelamatkan mereka dari kencangnya angin yang bisa menggulingkan kapal mereka. Tetapi justru mereka ketakutan. Mereka diuji imannya. Maka itu pun menjadi pembelajaran untuk kita. Dalam perjalanan hidup kita seringkali kita merasa kita sudah sampai pada kehidupan saat ini karena usaha kita. Padahal kalau kita mau menyadari dan mau rendah hati, semuanya hanyalah rahmat dan belas kasih Tuhan yang menyertai kita. Tuhan berkarya mungkin bukan melalui hal-hal yang besar, mujizat-mujizat yang dilakukan dalam hidup kita, tetapi sapaan-sapaan Tuhan yang menyertai kita. Itulah yang memampukan kita untuk bertahan dan diselamatkan hingga saat ini. Kita diajak untuk menyerahkan semuanya pada penyertaan Tuhan. Perjalanan hidup kita, sekalipun dalam situasi yang tidak mudah, sekalipun dalam situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang mungkin seringkali membuat kita marah, kecewa, atau bingung, khawatir dengan apa yang harus kita jalani. Kita diajak untuk menyerahkan kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama. Kemarin dia mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah menyertai perjalanan hidup kita. Maka kita pun diajak untuk hidup dalam kasih. Dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Dan kembali hari ini dalam suratnya, Yohanes juga mengatakan pada ayat yang terakhir, di dalam kasih tidak ada ketakutan,
Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Maka marilah kita meletakkan semua harapan kita pada rencana dan kehendak Allah, agar kita tetap hidup di dalam kasih-Nya dan kita senantiasa semakin disempurnakan. Semoga berkat Tuhan dan rahmat-Nya yang tidak pernah berhenti senantiasa menyertai kita.